Kita jualan yang receh lagi yuk bun, tapi jangan salah, walaupun bahannya receh, tapi rasanya ini tuh istimewa banget. Sekalian jawab requestan teman-teman yang minta bikin ide jualan dari ubi. Yuk kita buat sama-sama. Yang pertama kita mau kukus dulu ubinya. Kita pakai 300 gram ubi jalar. Ini udah aku potong-potong kecil dan aku cuci bersih. Kita mau kukus dulu. Nah di sini aku kukus pakai Mito Digital Rice Cooker R5 Plus. Multifungsi banget, dalam satu rice cooker ada 8 mode memasak. Nggak cuma buat nasi putih atau nasi merah, bunda-bunda bisa buat bubur, kue, dan sup juga. Bisa banget dipakai buat mengukus, menggoreng, dan merebus juga loh. Untuk wattnya tenang aja, ini tuh low watt 550 watt. Nah ini ubinya udah empuk ya teman-teman, kita angkat dan kita tiriskan. Selagi hangat ini kita haluskan dulu ya. Bisa pakai gelas, garpu, atau whisker seperti yang aku lakukan. Usahakan benar-benar halus seperti ini. Nah kalau udah, ini tinggal kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Dan ini mau aku campurkan lagi ya, hingga gulanya larut. Nah ini udah teman-teman, kalau udah ini mau aku pulung dulu. Kita bentuk jadi bulatan kecil ya. Pastikan tangan kita udah bersih ya teman-teman, karena kalau pakai sarung tangan itu akan lengket di sarung tangannya. Dan ini hasilnya teman-teman, kita sisihkan dulu. Di mangkok kita masukkan 300 gram tepung ketan, aku pakai yang kemasan aja. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, garam, pewarna makanan kuning ya, ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Dan tambahkan juga air. Untuk airnya ini enggak ada takaran yang pas ya, tapi lebih kurangnya sekitar 180 sampai 190 ml air. Jadi aku sarankan dimasukkannya secara bertahap aja ya teman-teman, sambil diuleni. Nah ini aku tambahin juga pewarna makanannya ke air agar mudah dicampurkan. Kita uleni terus sampai adonannya kalis atau halus ya teman-teman. Nah seperti ini warnanya udah cantik banget. Nah kalau udah, ini kita mulai bentuk atau beri isian ya. Ini kita ambil kira-kira segini ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan isian ubi jalarnya yang sudah kita buat tadi. Lalu kemudian kita tutup rapat. Lalu kita bulatkan hingga adonannya halus seperti ini. Nah kalau udah, baru deh kita tekan-tekan ya, atau kita gepengkan seperti ini. Kalau udah rapi, kemudian kita baluri dengan wijen secukupnya. Ini nggak perlu pakai baluran di luar atau tepung basah ya, cukup langsung dibaluri aja udah nempel kok. Nah ini kita ulangi ya teman-teman, kita ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan, lalu diisi dengan isian ubi jalarnya dan ditutup rapat. Kita pulung hingga adonannya halus, lalu kemudian kita tekan-tekan dan kita gepengkan ya. Nah kayak gini. Terakhir kita baluri dengan wijen secukupnya. Ini sambil ditekan-tekan aja agar wijennya menempel. Kita lakukan dulu hingga selesai. Nah sebagian udah ada yang selesai ya, boleh langsung kita goreng. Kita siapkan minyak, nggak perlu minyak yang terlalu panas ya. Kalau udah sedikit hangat aja udah boleh dimasukkan. Ini gorengnya nggak terlalu lama ya teman-teman, sebentar aja. Kalau udah sedikit kecoklatan, langsung kita balik aja agar matangnya merata. Nah ini udah matang teman-teman, tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini dia semuanya, sebagian udah kita goreng ya. Onde-onde ubi jalarnya udah bisa kita kemas. Kalau udah dingin, kita pakai plastik biasa atau plastik OPP seperti ini. Walaupun jajanan tradisional atau jajanan jadul, kalau kita kemas kekinian, insya Allah bakal bisa hasilkan cuan juga kok. Nah ini kalau mau dikemas agak banyak, dalam satu mika yang agak besar ya, satu mika diisi 4. Nah seperti ini. Cantik banget ya hasilnya, warnanya juga menggugah selera banget. Nah ini yang per mika dan yang satuan. Untuk ide kemasnya sesuai selera aja ya. Nah ini aku mau cobain, liatin tekstur di dalamnya. Jadi dia tuh persis banget kayak onde-onde yang bulat ya, yang kopong. Tapi ini dia lebih lembut karena kita gepengkan. Jadi adonan dan isiannya itu menyatu ya teman-teman. Tuh kayak gini, ubi jalarnya jadi lumer ya. Udah kebayang ya enaknya. Nah semoga bunda-bunda yang mau jualan pakai resep ini laris manis ya. Selamat mencoba.